Oke, masih memperdebatkan hangat antar operator MS070. Pembahasan kali ini yang pertama tentang seputar kruk as ya. Banyak faktor problem dari kruk as MS070, yaitu pembahasan kali ini kruk as oleng, bearing hancur, kruk asnya patah, dan sebaliknya. Pembahasan yang pertama, kenapa rotor sering retak atau patah di bagian parit spinya ya, retak di bagian parit spinya atau di bagian ininya ya, sebelah sini, bukan di sebelah tebelnya ini, tapi yang tipis. Dikarenakan ada yang bilang, sebagian operator bilang, "Bang, itu spinya terlalu tinggi, Bang. Spinya terlalu tinggi, jadi mentok di sini, tapi dipaksakan. Jadi ketika magnet beroperasi atau berputar, getarannya itu bisa menyebabkan retaknya rotor." Itu sebagian operator bilang begitu. Menurut versi saya bergesernya kruk as bergesernya kruk as dikarenakan kickback ketika motong atau membelah. Begitu ya, biasanya kan pakai ayun, itu kickback ke atas. Itu menyebabkan gesernya antara bandul kanan dan bandul kiri. Sepinya ini bergeser dari pinnya ini bergeser. Bisa dilihat dari dial gauge, itu sudah bergeser. Bisa dilihat dari jarumnya ini bergerak ya. Oke, sudah terlihat bergerak ya. Itu tandanya sudah bergeser. Kalau dilihat dari dial gauge, itu sekecil apapun pasti terlihat. Maaf ya para senior-senior dimanapun berada, bukan saya menggurui, tapi ini membahas tuntas tentang seputar MS07. Hal yang pertama itu menurut saya, kenapa sering retak di bagian rotornya yang tipis, itu dikarenakan termakannya as sudah termakan ya. Bisa dirasakan memakai kuku. Kenapa bisa termakan? Poin yang pertama, kruk as sudah bergeser ya. Kruk as sudah bergeser,
Yang kedua, asnya sudah termakan, menyebabkan getarannya itu bisa menyebabkan kerusakan as. Oke. Poin yang kedua, kenapa sering rotor pecah atau retak? Itu dikarenakan ya ini juga sudah termakan. Kenapa di sebelah sprocket itu tidak termakan ya, aman-aman saja, sedangkan di bagian rotor atau magnet itu sering termakan. Saya sering lihat kenapa sering as di bagian kanan rotor atau magnet itu sering terkena daripada di bagian sprocket. Dikarenakan rotor sudah bobotnya sudah berapa kilo ya, kira-kira berapa kilo dibandingkan dengan sprocket, berapa on. Nah, logikanya kenapa sering asnya sering termakan, dikarenakan ini sudah berat ya, sudah berat. Jika ini sudah termakan, maka bearing juga ikut rusak. Bearing ikut rusak seiring waktu. Dan apalagi ya, kalau sudah ini termakan, pasti getarannya hebat sekali, luar biasa di bagian magnet ini dibandingkan di bagian sprocket. Oke, bisa dipahami? Itu disebabkan karena ulah yang pertama dari kickback. Sudah kickback, ininya bergeser antara bandul kanan dan bandul kiri, ini sudah bergeser. Geser ya, geser atau ke sini atau ke sini ya. Faktor yang lain diantaranya apalagi ya, selain ininya termakan, asnya termakan, dari segi kualitas kruk asnya ini beda sekali karena tergantung keasliannya ya. Kalau yang original, steel original itu ya lumayan lah dibandingkan yang biasa-biasa ini. Sesuai harga ya, sesuai harga. Jika kruk asnya harganya itu mahal, ya kualitasnya juga bagus gitu. Ini menurut versi saya ya, itu tergantung masing-masing mekanik. Beda mekanik, beda cara. Beda mekanik, beda cara. Apalagi selain rotor retak. Bagi para suhu-suhu, jika ada pengalaman yang lain bisa di komentar di bawah ya.
Oke, sekian, terima kasih.